Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali di pembelajaran komunikasi pekan ini. Apa kabar nih adik-adik? Semoga semua kabarnya sehat, kabarnya selalu semangat dan pastinya selalu ceria. Miss Magda berdoa loh buat adik-adik semua dan juga orang tua, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan dan apapun yang adik-adik kerjakan, adik-adik pelajari, semuanya bermanfaat. Seperti pembelajaran komunikasi di PPA pada pekan ini. Nah, setelah kemarin kita belajar bagaimana cara mengucapkan atau mengungkapkan terima kasih dengan cara yang benar, berikut ini Miss Magda mau berbagi sebuah materi yang sangat sederhana dan Miss Magda yakin adik-adik sering sekali menggunakan 5W1H dalam komunikasi sehari-hari. Baik itu di rumah, ya, di kampung atau bersama tetangga atau mungkin di sosial media, ya. Adik-adik atau anak-anak zaman sekarang tuh sudah kebanyakan memegang handphone, jadi sering berkomunikasi melalui sosial media atau aplikasi komunikasi lainnya. Nah, untuk itu hari ini Miss Magda mau ajak adik-adik supaya makin pintar, makin cerdas, dan makin terpelajar. Kita mau kembali mengingat tentang 5W1H. Masih ingat ya adik-adik 5W1H. Jadi 5W1H ini adalah dalam bahasa Inggris sebetulnya ya. 5W1H ini kalau di bahasa Inggris kan ada what, who, when, where, why, dan how. Jadi ini adalah sebenarnya kata tanya dalam bahasa Inggris. Nah adik-adik 5W1H atau yang disebut juga dengan istilah adik Simba, ya adik Simba, iya. Apa, siapa, di mana, kapan, dan siapa, bagaimana. Jadi kalau disingkat atau akronimnya adik-adik yaitu adik Simba. 5W1H atau istilah yang disebut dengan adik Samba adalah hal-hal yang digunakan atau kata-kata yang digunakan untuk memahami sebuah cerita atau pesan. Kalau mungkin adik-adik pernah nonton berita di televisi, nah 5W1H ini juga bisa digunakan atau sangat bisa digunakan untuk memahami inti sebuah berita. Tentu saja hal ini juga sangat mendukung dalam kita berkomunikasi sehari-hari. Nah adik-adik, suatu pesan ataupun informasi dapat dikatakan baik jika bisa menjawab hal-hal atau pertanyaan 5W1H. Apa aja sih 5W1H itu? Yang pertama adalah what, yaitu apa. What atau apa merupakan hal atau kata pertama yang wajib ada dalam sebuah pesan. Ya, baik itu pesan lisan maupun tertulis. Untuk apa? Supaya kita tahu pesan apa yang akan disampaikan atau temanya apa. Lalu yang kedua adalah who, siapa. Jadi dalam sebuah pesan kita mengetahui ya siapa yang terlibat di dalamnya. Atau siapa yang sedang kita bicarakan, siapa yang akan memberikan informasi dan lain sebagainya. Jadi ada pesan, siapa atau who. Lalu yang ketiga adalah when. When di sini artinya kapan adik-adik. Nah, peristiwa ataupun cerita yang kita sampaikan dalam sebuah informasi lebih bagus kalau dilengkapi dengan keterangan waktu yang jelas. Misalnya kapan nih? Bisa pagi, siang, sore, atau malam. Atau kita sebut tanggal, sebut hari ya. Kapan itu juga bisa sebut sebuah peristiwa. Misalnya kapan ya? Oh, waktu aku masih SD. Nah, itu juga keterangan kapan ya adik-adik ya. Lalu yang keempat yaitu where atau di mana. Nah, sebuah pesan yang jelas tentu saja harus disertai dengan tempat kejadian sebuah peristiwa. Karena tempat itu juga penting, lokasinya di mana, lalu alamatnya di mana, dan mungkin butuh share log juga atau share lokasi. Sehingga ini sangat menolong kita untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Oke, jadi ada 4 ini yang Miss Magda udah ceritakan. What artinya apa? Who artinya siapa? When artinya kapan, dan where artinya di mana. Lalu W yang kelima adalah, betul banget, why. Why alias kenapa gitu ya. Nah adik-adik, sebuah pesan atau informasi atau mungkin peristiwa
seringkali terjadi bukan karena sebab atau tanpa alasan ya adik-adik ya. Tetapi ini penting untuk kita juga ceritain, kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa aku harus begini? Kenapa harus begitu? Nah, unsur ataupun pertanyaan why, kenapa ini akan sangat menjelaskan sebab terjadinya sebuah peristiwa ataupun pesan yang kita sampaikan. Misalnya nih, kenapa sih Bu aku tuh harus makan yang bergizi? Kenapa sih Bu aku harus cuci tangan? Kenapa sih Ayah aku harus pakai masker? Nah, hal ini menolong kita menjadi makin jelas dalam berkomunikasi. So adik-adik, yang keenam, kan tadi 5W1H ya. 1H-nya ini atau yang keenam ini adalah how, alias bagaimana. How atau bagaimana ini adalah salah satu pertanyaan yang harus kita juga gunakan untuk menjawab atau menjelaskan sebuah peristiwa atau hal adik-adik ya. Dan penggunaan kata bagaimana atau how ini tentu saja sangat membantu kita untuk memahami sebuah alur peristiwa atau alur kejadian ya, atau urutan cerita. Dan ini sekali lagi membuat kita juga makin jelas. Misalnya, gimana sih cara terjadinya hujan? Tahu nggak gimana ya cara kita bisa sampai ke Candi Prambanan? Nah, misalnya gitu ya adik-adik. Ada banyak cara atau pertanyaan yang tadi Miss Magda sebut itu yang mewakili apa yang akan engkau ceritakan, namun juga apa yang hendak engkau tanyakan. Nah, misalnya nih dalam sebuah pembelajaran di kelas gitu ya, baik itu yang saat ini secara online atau daring, kalian kalau diberi kesempatan bertanya gak usah bingung. Pilih aja nih 5W1H ini. Mau bagaimana, mengapa, di mana, kapan, siapa, atau apa. Nah, inilah materi sederhana kita hari ini adik-adik, menggunakan 5W1H dalam komunikasi supaya kita lebih komunikatif, lebih cerdas, bahkan kita juga lebih terpelajar. Miss Magda harap materi ini bermanfaat ya buat adik-adik, dan tentu saja mungkin buat orang tua yang turut menyimak podcast kali ini. Terima kasih adik-adik, salam sehat selalu dari Miss Magda. Jaga kebersihan, tekun belajar ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan pastinya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.